Halo, saya Imam Fahrudin. Kali ini saya ingin mencontohkan pembuatan source code Fortran 9095 untuk mencari akar fungsi dengan menggunakan metode bisection. Kita sudah lihat metode bisection ini di catatan kuliah, dan ini langkah-langkahnya, dan kita coba untuk menyelesaikan problem yang ada di sini ya, di dalam catatan itu. Mencari akar fungsi dari suatu fungsi fx sama dengan cos x min x ya. Pada x berapa nilai fungsi ini sama dengan 0. Oke, kita mulai saja. Saya ke folder ini, saya buat filenya, teks dokumen. Saya akan gunakan notepad. Nah, di sini saya kasih nama saja simple bisection ya, dan extensionnya saya ganti dengan F90. Ini kita klik yes karena kita memang sengaja ingin memberi ekstensinya F90 ya, untuk supaya bisa dikompile dengan compiler Fortran 9095. Ya, ini kita buka. Kita pilih notepad, tapi saya tidak ingin menjadikannya default, jadi nah ini langkah-langkahnya kita buat di sini. Pertama, membuat code itu tidak harus urut dari baris atas sampai baris bawah. Kita buat yang sudah jelas, yang kita tahu, yang kita ingin buat perintah atau pernyataannya ya. Jadi saya beri nama programnya simple saja, bisection. Kemudian langsung saya tutup ya sebelum lupa. Kemudian biasa di bagian deklarasi itu saya biasakan menggunakan implicit none supaya saya bebas memberi nama variabel dan konstanta. Kemudian program diakhiri dengan stop. Nah, kita punya ini fungsi yang menjadi soal, yang menjadi problem. Nah, dan ini akan sering dipakai menghitung fungsi ini. Jadi lebih baik jika itu kita declare sebagai subprogram, sebagai function. Jadi kita taruh contains dan kita taruh functionnya di bawah sini ya. Function kita kasih nama apa, soal, argumennya hanya 1, nanti hasilnya disimpan di Y, sebut saja gitu ya. Ini tentu harus ditutup ya. Nah, sebelum lupa, function itu diakhiri dengan return ya. Sekarang ini seperti biasa, saya mulai dengan implicit none di bagian deklarasi. Sekarang kita deklarasikan, atau sebelumnya kita bisa buat isinya dulu ya. Jadi kita bilang bahwa Y itu sama dengan, sesuai fungsi ini, cos x min x ya. Y sama dengan cos x min x ya. Kemudian berarti kita lihat ada variabel y dan x, jadi sekarang kita declare di sini.
Ini adalah variabel real, berarti real, kemudian x ini adalah input parameter, jadi saya beri intentnya adalah in x ya. Kemudian kita lihat ada variabel y dan kita declare di sini. Selesai, itu fungsi yang akan kita cari akarnya. Sekarang kita masuk ke bisection ini ya. Tidak perlu repot memikirkan deklarasi variabel konstanta, kita tulis saja dulu isinya. Nanti setelah itu kita bisa lihat apa saja variabel atau konstanta yang kita pakai di dalam isi program tersebut. Nah, itu harus kita deklarasikan di atas ini. Jadi membuat program tidak harus urut dari atas ke bawah ya. Pertama, ini langkahnya. Jadi kita langsung saja ke langkah yang nomor 2 ya. Jadi pertama ini hanya perkiraan. Jadi kita sudah punya kira-kira di mana kira-kira akarnya, dan kita tentukan batas awal. Jadi kita harus masukkan batas awal. Jadi kita tulis pesan atau perintah mengisi batas awal dari keyboard. Itu seperti ini. Jadi batasnya ada kiri ada kanan, maka saya buat gitu ya. Nah, ketika komputer menjalankan ini, maka nanti ada di layar itu ada kursor yang blinking ya. Nah, berarti komputer minta input. Nah, inputnya tentu bagi user tidak jelas dia harus input apa. Jadi sebaiknya kita tulis pesan di atas sini supaya user tahu input apa yang diinginkan oleh komputer. Jadi saya tulis pesan di sini, saya pakai tanda kutip single, tunggal. Jadi saya tulis saja masukkan batas kiri dan kanan ya. Jadi nanti ini akan muncul di layar komputer, kemudian di bawahnya ada kursor blinking karena ada perintah read di situ ya. Nah, so user masukkan batas kiri kanan. Setelah itu lanjut ke langkah berikutnya. Tapi apakah batas kiri kanan yang diberikan oleh user tersebut mengurung akar fungsi ya. Jadi gambarannya di sini. Ini akar fungsi di set. Jika diberikan batas kiri kanannya adalah 1 di sini, batas kiri, batas kanan di sini, tentunya di dalam sini tidak ada akar fungsi. Jadi percuma mencari di akar fungsi di sini, tidak akan ditemukan akar fungsi. Jadi batas awal itu seperti A dan B ini harus mengurung akar fungsi. Karena itu ini harus diperiksa ya. Apakah akar batas kiri kanan ini mengurung akar fungsi? Jika dia mengurung, maka kita lanjut ke langkah 3 dan seterusnya. Jika dia tidak mengurung ya, berarti batas kiri kanannya keliru, maka harus diulangi, masukkan lagi batas kiri kanan yang baru. Jadi kita bayangkan di bawah sini ada perintah if ya. Nah, perintah if itu kalimatnya selalu 2 ya. Kita pilih yang mana yang akan kita buat programnya yang lebih mudah ya. Jadi pilihan pertama adalah jika batas kiri kanan benar, kita lanjut ke langkah berikutnya. Jika itu pilihan pertama. Atau pilihan if keduanya, kalimatnya adalah jika batas kiri kanan keliru, maka harus diulangi lagi. Nah, pernyataan if mana yang lebih mudah dibuat? Nah, bagi saya, jadi saya mau program lebih mudah kalimat if yang menyatakan jika batas kiri kanan
benar, maka kita lanjut. Dengan demikian ya, jadi kalau batas kiri kanan sudah benar, maka kita lanjut. Dengan demikian, ini saya minta untuk diulang-ulang. Diulang terus orang lakukan ini. Sampai kapan ya tidak jelas, sampai benar ya. Jadi ini adalah loop yang tanpa counter. Jadi ini bisa berulang-ulang terus sampai program dihentikan. Jadi diminta user memasukkan ini terus berulang-ulang sampai kapan? Sampai benar. Benarnya itu apa? Kita lihat di sini bahwa akar fungsi harus ada di dalam batas. Jadi sesuai syarat ini. Ya. Jadi tentunya jika nilai fungsinya kita definisikan namanya soal di titik kiri dikalikan nilai fungsi di titik kanan itu negatif ya, dan ini adalah nilai real, karena itu saya kasih titik di sini minimal. Kita juga boleh berikan seperti ini ya, tapi minimal kita kasih titik juga cukup. Nah, jika ini sudah benar, artinya batas kiri kanan ini mengurung akar fungsi, berarti syarat ini dipenuhi, ini nilainya true ya, maka dia tidak perlu lagi mengulang-ulang ini. Berarti dia harus keluar dari loop. Jadi saya pilih exit ya. Jadi nanti program masuk di sini, menjalankan ini, dia nunggu input, dia cek di sini. Selama ini nilainya false, maka dia bertemu end program, dia balik ke atas lagi ya. Terus ini terus berulang-ulang gitu ya. Suatu ketika pada saat ini sudah bernilai true, maka komputer menjalankan ini dan dia menuju ke bawah sini, keluar dari loop do ya. Oke, kita masuk ke tahap 3. Di sini bilang belah daerah tadi menjadi 2 ya. Ya sudah, kita belah menjadi 2, berarti kita cari titik tengahnya ya, mencari titik tengah ini mudah, adalah kiri tambah kanan, kita bisa bagi 2 ya. Kita juga bisa program dengan cara berbeda, karena dibagi 2 sama dengan dikalikan setengah. Jadi kita bisa 0,5 kali ini, itu tidak perlu ya. Jadi kita sudah dapat titik tengahnya. Nah, kita sudah membagi 2 daerah yang dibatasi oleh kiri kanan ini. Nah, sampai sini kita ingat bahwa saya mau mencari akar fungsi itu selalu adalah titik di tengah daerah terakhir ya. Jadi karena itu di sini saya bilang bahwa saya beri nama akar 0, itu di daerah kiri kanan yang sekarang sudah diberikan itu adanya di tengah. Berarti saya tulis saja seperti itu ya, karena titik tengah sudah dihitung di sini. Saya tidak perlu mengulang lagi mencari titik tengah, cukup saya copy, saya salin dari variabel ini. Ini adalah akar fungsi di tahap ke-0. Nah, berikutnya kita sudah punya 2 daerah ya, AC dan BC ya. Kita mau lanjut membelah lagi daerah yang berisi akar fungsi menjadi 2. Nah, kita kembali bertemu ini ya, syarat ini. Daerah mana yang harus kita belah, atau kita harus memilih bekerja di daerah kiri atau daerah kanan. Sesuai itu, jadi saya berikan di sini, jika ini biar cepat saya ambil sini saja nah. Ya.
jika nilai fungsi di batas kiri dan nilai fungsi di titik tengah itu kurang dari 0, nah, berarti akar fungsi ada di daerah kiri sini, sehingga daerah ini yang harus kita bagi lagi menjadi 2 ya. Membagi daerah ini menjadi 2 berarti batas kanan daerah tersebut sekarang digeser ya. Kita lihat sini. Jadi jika ini benar, maka akar fungsi ada di daerah sebelah kiri di antara titik kiri dan tengah, bukan di antara titik tengah dan kanan. Berarti daerah kita yang baru sekarang itu adalah daerah sebelah kiri, berarti titik B dipindahkan ke titik C, sehingga daerah kerja kita selalu batasnya adalah AB atau batasnya adalah kiri kanan. Nah, karena sekarang kita bekerja di daerah kiri, maka batas kanan yang mula-mula ini dipindahkan ke titik tengah sini, sehingga inilah batas kiri batas kanan yang baru ya. Jadi saya bilang bahwa kanan itu sama dengan tengah ya. Jika kasusnya bukan seperti ini, jika ini false, maka tentu kebalikannya ya. Jadi saya beri ini else, tentunya kebalikannya. Jika ini false, akar tidak ada di sini, berarti akar pasti ada di sini, di kanan. Jadi sekarang batas kiri ini yang dipindah ke tengah, sehingga ini menjadi daerah yang baru, yang kita akan bekerja di daerah baru tersebut. Batas kirinya dipindah ke tengah. Jadi kiri sama dengan tengah. Sudah selesai, kita tutup perintah if-nya ya. Kemudian, nah ini dalam membuat program ketika mungkin kita masih pikir-pikir apa selanjutnya, kita bisa isi waktu dengan kita break, kita apa. Oke, kita selesaikan deklarasinya deh. Jadi kita buat di sini. Di sini ada variabel kiri kanan. Oke. Jadi saya buat dulu deklarasi variabel kiri kanan. Kemudian kita lihat lagi ada tengah dan juga ada akar 0. Nah, ini kita tambahkan di sini. Itu semuanya adalah variabel real. Jadi tengah akar 0 ya. Selesai, sudah semuanya, tidak ada variabel yang belum dideklarasikan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi kita sudah punya daerah baru. Sama seperti di sini, ketika kita sudah keluar dari loop do ini, kita sudah punya daerah awal, yaitu batas kiri dan kanan. Yang dilakukan selanjutnya adalah mencari titik tengah dan menghitung akarnya. Begitu juga di sini ya. Setelah kita keluar dari perintah if ini, ya, sudah selesai dengan perintah if itu, berarti kita sudah punya daerah yang baru. Jadi yang harus dilakukan adalah mencari titik tengah dan akar. Ya. Jadi ini sekarang adalah titik tengah dari daerah yang terakhir diperoleh setelah menjalankan perintah if. Nah, akar saya tidak mau simpan di sini ya, saya beli nama baru, jadi tanpa 0. Mengapa begitu? Karena nanti kita ingin membandingkan ini, ingin menghitung secara relatif semu. Jika ini nanti sudah cukup kecil dibandingkan dengan suatu bilangan yang kita set bilangan kecil, maka pencarian akar dihentikan. Ini untuk mengerjakan langkah nomor 5 ini ya. Kapan kita akan berhenti?
membelah-belah daerah mencari akarnya. Jadi akar yang dicari di sini tidak disimpan di nama variabel yang sama, karena nanti akan mereplace isinya gitu ya. Nah, ini sebelum berpikir tentang langkah 5, di sini kan kita lihat kan selalu ulangi tahap 3 dan 4 terus menerusnya, bagi 2 cari akar, bagi 2 cari akar ya. Jadi kita bisa saja program bagian itu. Jadi ini terus menerus diulang ya. Diulang, ya udah, diulang sampai kapan kita tidak tahu. Karena itu kita buat loop do yang tanpa counter, do and do, maka dia akan terus mengulang-ulang. Setelah dapat akar, dapat titik tengah baru, dia balik lagi ke atas, hitung lagi ini ya. Dia kerjakan lagi ini, dapat lagi daerah yang baru, entah daerah kiri atau daerah kanan, tapi yang jelas di dalam daerah itu ada akar fungsi. Dia cari titik tengahnya, dia hitung lagi akarnya, dia bertemu undo, ini akan balik lagi ke atas, begitu terus menerusnya, diulang-ulang. Ini tidak akan berhenti sampai program dihentikan atau komputer dimatikan. Nah, sekarang baru kita buat yang langkah 5 ini. Jadi harus ada, sesuai contoh di atas ini ya, harus ada perintah if yang nanti menyuruh komputer untuk exit, keluar dari pengulangan ini, dari loop ini. Jadi kita bayangkan ada nanti di bawah sini suatu if ya, jika itu dipenuhi maka exit. Nah, seperti apa perintah if nya itu ya? Sama seperti tadi, selalu ada 2 kalimat. Kalimat jika seperti apa yang kita ingin program. Kita bisa buat jika kesalahan relatif sudah cukup kecil, maka hentikan pencarian akar. Atau yang kita ingin buat programnya adalah jika kesalahan relatif semu masih besar, lanjutkan pencarian akar. Nah, dalam hal ini yang lebih mudah diprogram adalah yang pertama tadi ya. Jika kesalahan relatif semu sudah cukup kecil, maka hentikan pencarian akar. So, kita bisa gunakan perintah exit di sini ya. Hentikan muter-muter di dalam loop ini, keluar dari loopnya. Nah, if-nya tadi sudah kita buat ya. Jika kesalahan relatif semu, kita bilang saja kesalahan relatif semu. Jika ini nilainya sudah kurang dari suatu bilangan kecil gitu ya, maka dia exit. Nah, jadi kita bisa balik ke bagian deklarasi. Kita bayangkan kita set di sini pertama ada variabel satu lagi yaitu kesrel, kemudian ada suatu konstanta yang kita beri nama kecil dan dia nilainya ya misalkan berapa, misalkan kita kasih 10 pangkat min 3 atau 0,001 atau 0,001, terserah ya, kita buat saja sebagai contoh. Saya bikin bentuk desimal biasa misalkan seperti itu. Ini 10 pangkat minus 4 ya. Ini semua seperti dipahami, ini saya buat dalam presisi tunggal ya. Jadi nanti dihitung ketika nilai kesrel itu maksudnya adalah yang ini ya, itu sudah kurang dari nilai kecil yang kita tentukan di atas ini ya. Kalau sudah kurang dari 10 pangkat minus 4, maka kita anggap sudah cukup, tidak perlu mencari akar fungsi lagi. Akar fungsi yang didapat di langkah terakhir itu kita ambil sebagai hasil perhitungan ya.
Jadi untuk bisa mengerjakan ini tentunya kita mesti hitung kasrelnya. Jadi di atas ini kita hitung kasrel. Kasrel adalah sesuai rumus ini ya, perkiraan sebelum dikurangi perkiraan yang terakhir ya. Jadi dihitung selisihnya, kemudian dibagi perkiraan yang terakhir, dihitung magnitudenya. Jadi magnitud adalah absolut, ABS, ada fungsi intrinsik Fortran untuk menghitung magnitud. Di sini selisih perkiraan sebelum itulah yang kita simpan di dalam akar 0 ya. Jadi itu yang kita hitung sini, akar 0. Karena itu di sini tidak saya simpan ke dalam akar 0, tapi ke nama baru akar supaya saya bisa hitung selisihnya. Sedangkan akar yang terakhir diperoleh di langkah ini adalah diberi nama akar dalam variabel akar. Dan ini semua saya masukkan dalam kurung, kemudian saya bagi akar ya, gitu. Jadi setelah di atas ini menghitung akar 0, kemudian masuk ke dalam loop ini, dia ambil daerah baru, dihitung lagi akar di daerah baru tersebut, kemudian dibandingkan akar di daerah baru dan akar di daerah sebelumnya, dihitung kesalahan relatifnya apakah sudah cukup kecil. Ketika dia sudah cukup kecil, maka ini exit, keluar dari loop. Bagaimana jika nilai ini masih besar ya, masih lebih besar dari nilai kecil yang kita berikan di atas ini? Berarti program tidak exit dari loop, program akan kembali ke atas ini, ke loop. Nah, sekarang perhatikan kalau program kembali ke atas loop sini ya. Terakhir kita sudah menghitung akar, sebelumnya kita punya akar 0. Nah, sekarang begitu bertemu if, program tidak exit, tapi dia bertemu mdo, dia kembali ke atas, dia hitung lagi ya, bagi lagi jadi 2, kemudian dia hitung akar. Maka akar yang tadi sebelumnya sudah kita peroleh sekarang berubah ya isinya, karena dihitung lagi sini ya, tengah isinya adalah ini. Kemudian kita masuk kasrel. Kasrel ini membandingkan antara akar yang baru didapat dengan akar sebelumnya. Akar sebelumnya kita ambil akar 0, tapi ingat akar 0 ini kan bukan akar sebelumnya, tapi akar yang di awal kita cari ya, di langkah ke 0. Jadi ini keliru ya, ini tidak menghitung selisih akar di langkah yang terakhir dengan akar sebelumnya. Ini menghitung selisih akar di langkah terakhir dengan akar yang mula-mula ya. Jadi tidak sesuai rumus ini. Karena itu sebelum program kembali ke atas untuk mengulangi ini lagi, karena program tidak menjalankan perintah exit, jadi sebelum dia bertemu undo, sebelum dia kembali ke atas, kita salin dulu ya, bahwa sekarang akar yang baru saja diperoleh di sini itu disimpan sebagai akar 0. Nah gitu. Jadi sekarang akar yang baru saja diperoleh disimpan ke dalam akar 0. Tentunya akar 0 yang di sini menjadi berubah isinya ya. Sekarang akar 0 berisi nilai akar di langkah ini. Nah ketika orang lanjut dengan balik ke atas mencari akar di langkah berikutnya, diperoleh nilai akar yang baru, dan di sini betul-betul yang dibandingkan adalah nilai akar di langkah yang sekarang dengan akar sebelumnya. Itu karena akar 0 sekarang bukan lagi berisi
akar yang mula-mula, tapi akar di langkah sebelumnya. Ini begitu caranya, atau yang kita pikirkan seperti itu. Sekarang kita cek apakah ini sudah semua. Untuk perhitungan kelihatannya sudah ya, jadi semua variabel sudah di-declare, perhitungan bisection sudah diselesaikan. Jadi setelah ini berputar-putar exit, maka akar yang dihitung di sini menjadi akar di langkah terakhir. Nah, yang kita perlukan sekarang adalah ya, komputer harus melaporkan kepada user apa hasilnya. Jadi mudah, kita tampilkan saja ke layar hasilnya. Kita bisa tulis pesan akar fungsi adalah akar ya. Kemudian bisa juga kita ingin melihat, sebetulnya akar fungsi itu kan ketika fungsi itu dimasukkan nilai akarnya, maka nilai fungsi sama dengan 0 ya. Idealnya begitu, tapi karena ini perhitungan numerik, mungkin nilai fungsinya tidak sama dengan 0 tapi sangat kecil ya. Nah, kita bisa minta komputer untuk menampilkan itu. Jadi saya tuliskan di sini nilai fungsi ya. Dan ini nanti supaya tampilnya agak rapi, rata, nih saya geser gitu. Nilai fungsi tentunya adalah kita masukkan akar ke dalam si fungsinya, yaitu fungsi soal. Selesai ya. Ini programnya. Dan membuat program selesai, berikutnya kita jalankan, kita cek ya. Dan dalam membuat program itu tidak selalu sukses di kali yang pertama ya. Jadi bisa saja ada beberapa keliruan, itu tidak apa-apa asal kita bisa menyelesaikannya, kita bisa memahami kalau dia kelirunya apa dan kita perbaiki. Ini kita save ya, namanya adalah bisection 2021.f90. sekarang kita jalankan, saya panggil ini, saya change directory, dia ada di kuliah Viscomlang dan ada di, kalau nggak salah ada di materi kuliah ya. Coba saya cek apakah ada. Ya, nama filenya ada, berarti benar, dia ada di dalam folder ini. Oke, kita jalankan sekarang. Saya pakai compiler gfortran. Ini pakai yang simple saja, jadi nanti executable-nya adalah a.exe ya. Jadi saya gfortran bisection 2021 ini bisa dilebarkan kalau itu kurang lebar ya. Bisection.f90 ya. Ini sudah, oh ada stopnya, enter. Nah, ada pesan error. Nah, ini yang tadi saya contohkan, dalam membuat program belum tentu sukses di kali pertama ya. Jadi ada cannot assign to a name constant at 1 di sini. Nah, kita lihat itu ada di
baris 21 kolom 33. Dan ini setiap compiler itu cara memberi pesannya bisa berbeda-beda ya, jadi kita mesti pahami. Kita ada ini 2133 ya, saya duga itu ada di baris 21. Nah, kita bisa munculkan di sini, tidak ada apa-apa lah. Kita bisa, jelas itu ada di kiri dan tengah. Soal kiri kali tengah 0. Nah, apa yang kurang? Ya, ini berbeda dari perintah if di sini. Di sini saya sudah menangkap apa yang salah. Ini adalah perintah if satu baris. Jadi setelah kurung yang berisi syarat ini, kita bisa langsung berikan pekerjaan yang harus dikerjakan apa. Tapi ini adalah if, ini sifatnya block if and if ya. Jadi ada struktur if and if. Jadi ada yang kurang di sini adalah jika begitu maka. Nah, makanya nggak ada di sini. Nah, saya kurang itu ya. Sekarang kita coba, ya sudah saya save, Ctrl S atau kita pilih ini, kita ulangi lagi. Oke, Fortran by section masih ada keliru ya. Ini kalau kita bingung kita bisa bersihkan layar. Nah, yang kita panggil perintah terakhir dengan menekan tombol panah ke atas ya, sampai bertemu perintahnya ini. Nah, ini masih ada, ini diberi tanda nih, berarti kesalahannya tuh di sekitar titik ini ya. Kesalahannya tentunya bukan ditanda sama dengan, tapi ada di sekitarnya. Berarti di sini dibilang simbol akar atau nama akar pada satu ini di perintah sekitar sini itu punya tipe yang implisit, artinya dia tidak kenal akar ini variabel tipenya apa ya. Dan kita sudah bilang implicit non, berarti semuanya harus eksplisit di declare, tidak ada yang implisit ya. Jadi ternyata di sini yang kurang adalah saya belum mendeklarasikan variabel akar. Udah saya beli akar. Nah, saya save, bisa pakai menu atau Ctrl S ya. Saya balik sini, tekan tombol atas, panah ke atas ya, selesai ya. Kalau kita lihat tentunya sekarang ada a.exe, ini dia filenya yang kita bisa jalankan. Kita bisa panggil a enter atau a.exe enter, sama saja ya. Jadi a enter, masukkan. Nah, di problem ini kita sudah tahu bahwa akar fungsi untuk rumus untuk fungsi ini adalah di sekitar 0,75 ya. Jadi jika sekarang saya masukkan batas kirinya adalah 0,1, batas kanannya adalah 0,5, ini tentunya tidak mengurung akar fungsi, dia ada di daerah sebelah kiri sini. Jadi jika ini saya enter, nah komputer minta lagi masukkan batas kiri kanan. Jadi ini sesuai dengan di program itu ini ya. Karena ini masih salah, maka tidak dijalankan perintah exit. Dia bertemu undo, dia kembali ke atas. Nah, dia minta lagi masukkan input yang baru ya. Kalau sekarang kita beri ini adalah 0,76 dan 0,8 ya. Ini sekarang tipis sekali ada di sebelah kanan, tapi tidak mengurung akar. Apa yang kita lihat itu juga masih salah ya, masih tetap diminta masukkan batas kiri kanan yang baru. Sudah kita masukkan 0,7 dan 0,8 ya. Batas itu mengurung akar fungsi. Komputer menjalankan perhitungan bisection dan diperoleh hasil seperti ini. Akar fungsinya adalah 0,739 sekian, ini single precision, dan
nilai fungsi pada akar tersebut memang tidak 0, tapi ini adalah khususnya untuk single precision, ini adalah bilangan yang cukup kecil ya. Dan kita juga stop di sini karena kita membatasi nilai kesalahan relatif semuanya itu paling besar adalah sedikit kurang dari 10 pangkat minus 4. Kalau jika kita ingin lebih akurat, bisa saja kita tambah ya. Tapi ingat, jika single precision juga tidak berguna menambah sampai 10 pangkat minus besar gitu ya. Jadi mungkin kita nambah 1 ya, tambah 1/10 lagi atau tambah 1/10 lagi ya. Jadi ini tadi adalah kita hanya ya, saya tidak ingin merubah, biarkan saja seperti ini ya. Oke, itu tentang bisection. Jadi kita lihat ini sukses dan angka itu sesuai dengan yang diperoleh menurut grafik ya. Sekitar 0,75, ini adalah sekitar 0,75, dan kita bisa perbaiki code ini ya. Jika ingin mendapatkan hasil yang lebih akurat, maka adalah kita bisa gunakan presisi ganda, sehingga nanti syarat kecil ini bisa kita berikan nilai yang lebih kecil lagi ya, dan perhitungan bisa dilakukan dengan presisi yang lebih precise ya, yang lebih detail lagi ya. Jadi sehingga hasil yang diperoleh bisa ini makin mendekati 0, si nilai fungsinya pada akar tersebut. Baik, sekian tentang contoh pembuatan program Fortran atau source code Fortran 9095 untuk mencari akar fungsi dengan metode bisection.